Karena Rasi pakai yang agresif. Mungkin Grow, maybe Jauhead. Yep. Maybe Jauhead, maybe Cho, cuma nggak tahu ya. Karena dia udah ngamanin pertama satu Xbox. Xbox-nya itu kan pasti kalau mau jadi jungler dari Begatron Alpha atau nggak dari sisi samping bisa bantu untuk ke arah alter ego ketika dia lagi mencoba untuk ngedive ke arah jungle. Itu pasti bakal bisa scalingin atau ngepok damage. Ditambah lagi udah ada Popol ya kan. Popol kan berdua curang, Popol NKB. Itu bahaya banget kalau misalnya dia rusuh balik kalau menurut aku. Sedangkan alter ego ini kalau dia udah main dua ini berarti dia harus ngamanin supportnya. Dia harus ngamanin support dari Begatron Alpha. Apakah Cecilian bakal dilepas untuk kali ini? Ataukah bahkan dari alter ego yang akan mendapatkan Benedetta di first picknya? Karena Nino dengan Benedettanya itu udah kayak Albert Pakeling gitu loh. Mengerikan. Iya serem ya. Dan besar kemungkinan ya, besar kemungkinan Bene bakal dilepas sih. Kalau menurut karena Harley bisa menjadi target ban, Saber ternyata oke. Jadi ada kemungkinan Begatron Alpha, apakah mereka akan langsung first pick ke arah Harley? Karena hanya Harley bisa atau kali ini Benedetta nih? Matilda atau Bene. Matilda bener. Matilda juga ada lo lihat. Oke, Matilda nih. Matilda. Karena Matilda ban percentage-nya itu gede banget. I told you before. Nah, abis itu dia Matilda seberangnya itu itu bocil ngapain bocil? Astaga dia tenggelam gak tuh di kolong meja. Astagfirullah bocil inilah ya cok. Aduh. Kalau menurut Opung apa? Aku Benedetta nih Pung. Kalau aku Bene ya Benedetta. gue setuju Bene. Bene sama apa? Benedetta Jauhead. Entah lah ya. Jauhead juga boleh ataupun Benedetta, salah satu Chow kalau mau. Tapi Bene kayak strong choice bersama dengan Harley. Mid main apa? Mid Ahmad Benedetta apa nih? Benedetta Nino Patrick. Wah, Patrick Jauhead bahkan bro. Karena dia masih ada phase ketiga ya buat Bene ya. Patrick Ahmad ini Italia kayaknya. Patrick Ahmad Jauhead seorang Rasi, bener gak aku bilang dia pasti pengen pakai hero yang ngerusuh jungler. Soalnya dia udah ngamanin dua hero yang bisa ngebantu ke arah jungler. Itu udah Popol sama siapa? Xbox-nya tuh udah pasti dimatiin kan. Nah ini Saber dimatiin itu buat Beatrix ternyata guys. Kita akhirnya tahu juga kali ini Rainbow gak boleh pakai Saber gitu. Sama gak boleh pakai Beatrix. Benar, silakan Opung. Yes, dan ya ini masih banyak banget, masih banyak yang lepas kembali. Begatron Alpha pilihan mereka masih bisa masuk ke Harley sekarang, ataupun mengamankan satu buah side lanernya. Tapi ada Link. Oke, Link bersama dengan Chow. Satu paket langsung diamankan oleh Begatron Alpha. Kemarin juga sempat terlihat Link bersama dengan Chow bagi Onyx ya kalau nggak salah kemarin, dan mereka kalah. Tapi kali ini dengan adanya satu support, ini Matilda ini enak banget sih, dia versatile banget, bisa kasih ya ibarat dikasih Aegis ke temen yang lain, bisa bantu untuk ngedash ke depan, juga terbang bareng buat bisa nge-pick off satu, dan juga pastinya dengan adanya Soul Bloom bisa memberikan burst damage yang gede untuk Matilda. Itulah sebabnya berulang kali kita melihat ban percentage untuk Matilda di FPL di season yang ke-8 begitu besar, dan respons dari alter ego adalah dengan mengamankan Esmeralda. Bener gak Opung aku bilang main Link? Bener gak? Ya kan? Mereka udah ngamanin tuh Popheus. Ketika mereka udah ngamanin Popheus, mereka abis itu aku lihat ngamanin Hayabusa, udah fix mereka bakal main Link. Udah fix banget. Dan sebelah tuh udah fix banget bakal main rusuh. Nah ini Matt yang pakai ininya. Apa? Matt yang pakai apa? Ya betul, pakai Chow-nya. Dan di sini opsinya adalah alter ego. Gimana caranya? Dia ngedinai rotasi dari Matilda. Dia lagi cari itu harusnya. Dia harus cari itu. Dan kita lihat Lunox. Oke, Lunox ini mungkin tidak mau untuk taruh di samping. Karena kalau misalnya untuk taruh di support agak terlalu mubazir untuk Rainbow. Rainbow karena masih banyak banget hero dan Chorizo itu bisa untuk gunain Lunox atau enggak MATT gunain Lunox. Dan di sisi lain kita lihat Lancelot untuk Chelly Boy dan Miracle Boy nggak mau head to head. Berarti mereka nggak mau head to head Opung sama seorang Link, silakan. Betul. Ini apakah dari alter ego eSport mereka akan memainkan jungler yang unik lagi ya? Sempat kan terlihat tuh ada Cyclops beredar di Lane of Dawn. Bener-bener.
Oke. Tapi cuman gue gak tahu sih. Yang pasti kita nggak bakal melihat adanya Alucard lagi lah dari Alter Ego sendiri. Jadi gue sejujurnya masih penasaran karena Alter Ego Esport di season yang sekarang jungler mereka tuh sangat luas gitu loh. Jadi masih belum menutup kemungkinan adanya jungler yang lain. Tapi yang pasti mereka butuh satu single target lock karena di sana ada Link. Dan Linknya wajib banget untuk bisa ditangkap. Oke, aku tanya sama Opung dan juga Thalia ya. Sebutin kira-kira satu jungler dari Alter Ego yang bisa bertahan ketika head to head lawan Link. Roger. Thalia dulu. Thalia, Roger, oke. Yusin dan Roger, oke. Dua pilihan itu. Nathan sudah diamanin, ini sudah supaya tidak bisa menjadi support dari tim Bigetron Alpha. Roger udah, YSS udah. Aku yang lain ya, bentar. Aku mau mikir yang lain. Apa tuh? Ayo. Roger, ya Roger, YSS. Assassin ada apa lagi sih? Bentar ya. Cari assassin dia. Cari Oh enggak. Harley. Wah, Harley. Aku Harley. Oke, itu dia Rogernya di ban. Oke, Thalia gugur guys. Tereliminasi. iya, ternyata terbaca oleh Bigetron Alpha. Rogernya langsung dieliminasi. Berarti sisa Yesunshin sama tadi Harley. Ranger Mas apa? Harley. Harley. Oke, kita lihat nih Jeng. Akankah Yesunshin Harley? Oke, Terus kita lihat Cyclops apakah. jungler lagi. Taunya Alucard. Boleh. Enggak, dia Boleh nggak dong, bakal karena pakai kan Alucard. Link kan. Enggak, CC-nya tapi CC-nya nggak bisa. Alucard bakal kalah banget di sini sama Cho, sama Matilda itu bakal dipaksa sama Tempest of Blade harusnya ya dari di atas kertas ya sebagai data dengan crowd control yang banyak Alucard nggak bakal dipakai sih. Tapi kita bakal lihat di sini dari Alter Ego akan nge-pick ke arah Ruby dulu mas. Oke. Ruby. Jadi Ruby. hidden pick ya yang terakhir. Iya. Ha, dasar Alter Ego tahu aja kita lagi tebak-tebakan di pick terakhir. Astaga, dan Bigetron Alpha mereka masih butuh support. Rainbow. Ya, Rainbow. Menurut aku Rainbow pakai apa? Kagura? Barengan kan bisa, sama Kagura. bawah. Kagura bisa. Atau Cyclops. Kagura? Boleh juga. Ya, Cyclops Sebagai mid laner. Cyclops mid lane ngeri-ngeri sedep loh. Jangan salah, guys. Oke, 3, 2, 1, Gitu dia. Cyclops. Aduh. Ya, terima kasih saya. Pegel. Anda pegel. Ada. Dan pick terakhir dari Alter Ego Esport. Ini apa Thalia? Ini dia nih yang hidden gem ini nih. Yesunshin atau Harley atau mungkin mereka udah memikirkan ke arah jungler yang lain ya. Akankah mungkin Cyclops sudah enggak, udah di-pick oleh Bigetron Alpha. Barat sudah diambil. Kira-kira apa nih? YSS masih ada. ada. YSS sama Harley Harley juga masih masih ada. ada. Oh, udah ditaruh nih. YSS Caliber udah ditaruh nih. lebih aman sih sebenarnya. Harusnya. YSS. Tapi YSS sih emang Ranger. pasti gede. Ranger bisa juga kali ya. Bisa juga, tapi kita lihat. Maaf. Oke, Ranger Mas. Profesor Ranger Mas kali ini sudah gue bilang. Itulah kenapa ya kalau gue jadi serius gini guys. Cuma nggak enak ya guys kalau gini gue jadi pintar. Oke. Opung Wawa seperti yang udah aku bilang, jungler yang mungkin ke arah seorang Harley. Dan juga aku udah memprediksikan kalau misalnya mereka akan bermain Link. Karena kita bakal melihat laga panik gak panik lah masa enggak di game kali ini. Antara Alter Ego versus Bigetron Alpha. Mereka dua tim yang sangat berat dan sangat keras. Bahkan Alter Ego berada di klasemen 1 dan Bigetron Alpha adalah tim yang hampir tidak pernah bermain dengan early game karena mereka selalu kuat di late game. Tapi dari draft pick kali ini kita bakal menuju ke Lane of Dawn. Dan buat kalian para Biget Troopers dan juga Altar Champs, langsung aja kolom komentar dipenuhin. Thalia, are you ready? Of course I'm ready, Ranger Mas. Opung Wawa, are you ready? Hayu. Let's go! Di match kedua kali ini Alter Ego versus Bigetron Alpha. Dan Florizo yang menggunakan Baras bahkan Rasi yang udah gue bilang bakal mengganggu ke arah backline. Ternyata kali ini terkena damage cukup besar. Dan lihat bahkan Bransnya bakal coba dipaksa. Apakah ada retribution? Dan sepertinya kali ini aman, nyaman, tentram dan tak ada hambatan di arah jungle-nya Om Wawa. Yes, oke. So
Dari awal memang usaha untuk mengganggu coba untuk dilakukan alter ego. Tapi apa yang terjadi memang balasan dari Bigetron. Kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang terjadi dari Bigetron Alpha sekarang. Mereka bermain dengan sangat agresif di bawah menit yang pertama. Padahal biasanya kalau kita lihat branch-nya yang ada di jungle akan terus-terusan untuk ngambil jungle. Tapi sekarang bagaimana Ki bersama dengan Mat juga sudah melakukan raiding kepada Crips dari Alter Ego Esports. Jadi ini bagus banget untuk Bigetron Alpha sendiri. Mereka sudah mengubah pola permainan dan Soriso dipercayakan pastinya sebagai XP laner ya yang berada di top lane sana untuk berhadapan dengan Esmeralda. Yes, betul sekali. Dan di arah bottom lane, lihat Pai-nya itu menggunakan Ruby adalah satu hal yang bagus banget. Kenapa? Oh, ada pertukaran posisi. Ada pertukaran posisi. Matt berada di EXP laner kali ini. Matt yang biasa kita tahu dengan cowoknya di arah gold lane, kali ini berada di EXP lane. Dan bahkan di arah top lane sana, Nino masih bersama dengan Sorizo bakal coba untuk mengganggu pergerakan dan sejujurnya ini Barat saya kasihan banget kalau menurut aku. Kenapa? Karena Esmeralda bakal nyerap semua upside damage yang dimiliki. Tapi lihat satu buah ejector dikeluarkan, masih menjadi pilihan. Dapat sobat masih ditahan, coba kamu tidak dipegang oleh seorang Brans masih mau lebih. Nino menjadi pilihan, seperempat terakhir. Dapat sobat masih ditahan, dapatkan double kesabaran. Dapat sobat menuju ke arah Selimo dan Barry Cowboy kali ini langsung face escape ke arah belakang. 2 poin pertama dari Bigetron Alpha, Talia. Satu hit ke arah Ki, tapi Ahmadnya dilepas begitu saja karena ada Brans. Gak mau terlalu overcommit datang dari seorang Ahmad, padahal itu one hit banget Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan Ahmad memilih fokus objektif dan lihat dia clear minion di arah mid lane. Menuju ke arah belakang, lihat dengan bazooka-nya. Jedum clear minion dengan cukup cepat. Dan bakal melakukan rotasi ke arah bottom lane. Dan lihat, Chorizo pun harus tertidur lelap di arah top lane untuk meng-cutting minion di Snake video. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit di Snake video kalian ya guys ya. Alright. Dan kali ini Turtle terbuka dengan sangat bebas. Turtle udah bisa diambil oleh Alter Ego. Setup dilakukan, ejector dan juga lihat satu buah poker didapatkan. Spray down dari seorang Ahmad Maman Maunzi yang baru berulang tahun berhasil mendapatkan poin. Dan tentunya kali ini para pemain dari tim Alter Ego bakal standby menuju ke arah Turtle. Turtle yang bakal coba dicolek. Matt udah ngebuka PC, tapi akankah ada retribution dari seorang Brans? Brans coba bertanda retribution dari Turtle seorang Selimo dan mereka boleh lebih tepat karena Brans terlalu terburu-buru kali ini Om Wawa. Yes, apapun yang terjadi tadi memang setup dari Alter Ego yang begitu manis sih. Kalau kita lihat di sini Alter Ego mereka akan mengandalkan setup mereka jangan sampai terkena agresi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Sebagaimana Rasi di sana dia hanya menunggu saja untuk memberikan umpan ke arah Ahmad dan ketika ejectornya akan connect, kita bisa melihat betapa besarnya burst damage yang dihasilkan oleh Batrix sendiri. Jadi Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati ketika mereka mencoba untuk maju ataupun mendapatkan satu buah pick atas Alter Ego Esports Talia. Oke kali. Oke gimana Talia? Ya kita lihat di area top lane juga Bigetron nampaknya mereka fokus untuk nge-press ke arah seorang Rubinya. Sedangkan Alter Ego melihat adanya space yang diciptakan, mereka langsung nge-push, ngamanin semua gold shield turret yang ada di bottom lane. Dan ini dia, satu Demon Hunter Sword sudah dikantongi oleh Brans, otomatis dia akan lebih berani lagi. Tapi tunggu dulu, objektifnya ternyata gak bisa ditahan oleh Sorizo. Langsung diamanin oleh Alter Ego di bawah menit kelima, satu objektif. Ini perlahan-lahan namun pasti nampaknya Alter Ego mencoba untuk menggerogoti semua outer turret terlebih dahulu Ranger Mas. Yes, tapi ini jujur aja di late game ini bakal sakit banget hero dari tim Bigetron Alpha. Jujur aja ya, ini Link dan juga Cyclops ini bakal membabi buta entar di late gamenya. Dan bahkan Enchantment Talisman sudah didapatkan oleh seorang Rainbow. Dan Imagine agak pocket ring dibaliskan dan ternyata langsung menuju ke arah belakang. Rainbow pun harus tumbang. Satu buah poin diamankan ketika ada Turtle. Ketika Turtle bakal muncul sekitar 18 detik lagi. Tapi aku lihat di sini gold berbeda 1000. Perbedaan gold 1000 dengan poin kill yang tidak ada perbedaan. Ini tandanya Alter Ego unggul banget dari segi farming dari seorang junglernya. Bahkan Ahmad di arah bottom lane pun memilih untuk melakukan Little Wonder terlebih dahulu sebelum dia menuju ke arah Turtle-nya Opung Wawa. Tapi Rasi lihat kali ini bakal ditembak begitu saja. Ejector menjadi pilihan. Sapaulos dong mencegah seorang Rasi. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego meng-cover dengan satu buah damage dan juga poker trick. Berhasil menumbangkan satu buah poin tambahan. Minwa Tarta menjadi pilihan kali para pemain tim Alter Ego Esports. Sebenarnya tidak akan terambil dari segi Turtle-nya kali ini. Opung Wawa. Yes, adanya Bennett Straits tadi langsung memberikan burst lagi dan lagi ya. Batrix adalah satu tipe hero yang sangat komplit untuk memberikan burst damage. Oji.
Oke, tapi kali ini lihat Ahmad seorang diri berhasil selamat, ternyata tidak. Dapat sobat dikeluarkan menuju ke arah belakang. Berasa ada buff, Link tanpa blue buff. Kali ini tidak bisa berbahaya. Bahkan Firman yang dikeluarkan, baik menjadi pilihan. Link menuju ke arah belakang dan Imagine kamu akan menuju ke arah seorang KYY, tapi ternyata KYY masih ada satu buff ke arah belakang. Bermain dari tim Alter Ego. Kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha kali ini mampu ditahan. Tapi Alter Ego hampir saja mendapatkan keuntungan objektif dengan adanya Purple Buff, tapi sayang sekali Purple Buff dari Brans masih berhasil diamankan dan Brans mendapatkan 3 poin kill Opung Wawa. Oke, dan memang PR untuk Alter Ego sekarang adalah bagaimana cara mereka untuk bisa menangkap Brans, karena di sana hanya ada Ruby dengan area sisi, bukan single target lock. Dan kalau kita lihat dari itemnya juga, Beatrix Ahmad sebentar lagi akan menuju ke BOD, baru saja selesai untuk Harley-nya. Kali ini Celiboy dengan ada Genius One juga top lane-nya. Sorry, mungkin coba untuk di blinking, tapi masih agak berbahaya. Tapi kalau ada Ahmad yang masuk dari belakang dengan agen di Biro Passion kali ini, wajib untuk di ganking sebanyak 4 pemain baru bisa dapetin 1, dan itu ditukarkan dengan di bottom lane juga, Uji. Oke, langsung tukar 1 untuk 1 2 Dragon dikeluarkan, tidak ada satu buah purify. Nino pun harus tumbang. Di arah top lane pun seorang dinosaurus Sorizo pun juga ditukar. Pertukaran cukup adil, tapi Brans kali mencoba untuk tempo sampai ke arah belakang. Ejector belum dikeluarkan, masih belikan ke arah belakang. Brans masih mau lebih lihat. King Brans kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Sayang sekali, but it's okay, no problem. Mereka masih bisa untuk bertahan karena sebentar lagi 15 detik menuju ke arah Turtle yang takut air ya guys ya. Yes, dan kali ini Turtle-nya nampaknya bakal dikontes habis-habisan. Tapi mengingat sudah ada gempuran di area top lane, Sorizo langsung dicicil aja oleh 2 pemain Alter Ego. Tapi di sisi lain ternyata Rasinya yang sekarat dan dia harus dihilangkan. Kali ini Ahmad mencoba untuk menggempur keberadaan dari seorang Link. Linknya sudah hilang, dicicil habis-habisan. Begitu pula dengan ada satu buah Falling Star Moon dari arah Esmeralda. Tapi sayang sekali Star Power Lockdown langsung sigap datang dari seorang Cyclops. Masih terlalu sustain untuk di pick off dengan adanya satu buah Deadly Magic. Dan ini dia Turtle yang kali ini langsung diamankan oleh Alter Ego tanpa terjadi kontes karena sudah tidak ada retribution dari seorang Brans Ranger Beast. Oke, bakal fokus objektif berada di arah mid lane. Kali ini 3 player dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk bertahan, tapi ternyata di ejector lebih memilih untuk mundur. Celiboy dan Miracle Boy berada di arah rumput, mencoba untuk melakukan sneaky karena siapapun yang bakal coba di follow up Celiboy, even itu seorang kayak kemungkinan bakal bisa tumbang kalau poker triknya masuk semua. Tapi kalau aku lihat di sini Opung Wawa, perbedaan gold mulai menuju ke arah 2000 Opung Wawa dan hanya berbeda 1 poin kill saja. Bahkan Kuret diamankan 2 untuk Alter Ego dan Star Power Lockdown menuju ke arah belakang. Rasi masih bertahan, Rasi belum mau terlalu nafsu, dan di arah top lane Nino pun masih bertahan oleh seorang Brans Obawa. Ya, ini dari Bigetron Alpha ya, mereka bisa memainkan strategi kedua mereka karena mereka punya Link. Mereka masih akan bisa melakukan split push juga. Dan yang pasti ketika split push sedang terjadi, posisi dari Harley, posisi dari Celiboy harus terlihat agar tidak dikagetkan dengan adanya tim magic dadakan dari arah Susmak juga. Dan kita bisa melihat bagaimana 4-1 kali ini formasi untuk Bigetron Alpha karena mereka harus berkumpul bersama-sama untuk bisa menghadang setidaknya damage yang diberikan oleh Beatrix. Oke, Rasi di komit, Screaming Eagle telah dikeluarkan, tapi ternyata informasi telah diberikan tidak ada ultimate dari seorang KYY. KYY kali ini nggak berhasil ada follow up, sedangkan Nino di depan sana dengan nyaman, aman dan dijaga oleh seorang Celiboy. Jadi siapapun yang akan masuk ke arah rumput mencoba menghalangi seorang Nino bakal di follow up oleh seorang Celiboy dan Miracle Boy. Meanwhile di arah mid lane, lihat 4 player dari tim Alter Ego, dari Bigetron udah siap untuk menuju ke arah turret Alter Ego. Menuju ke arah seorang MATT, fokus ejector telah dikeluarkan, asal bobol force dan bahkan berhasil kabur. Flicker telah dikeluarkan, Mid menjadi pilihan, Mid menjadi korban tumbal dengan ditukar 1 turret. Celiboy dan Miracle Boy masih mau lebih, kayaknya di depan sana, menuju ke arah belakang, dan lihat apa dan plus flicker dan seorang Pai berhasil mendapatkan 1, tapi ternyata Brans masih bertahan dengan tempo sobletnya. Retribution diamankan, Brans masih berhasil melakukan 1 bumper pembab, langsung menuju ke arah belakang dan berbuat tumbang. Sorizo masih diselamatkan oleh KYY. Abang pulang deh kali ini di arah mid lane, Talia. Yap, 2 pemain dari Bigetron Alpha sudah tumbang bersama dengan ada 1 outer turret pula di area mid lane. Turret yang cukup penting laning phase-nya, dan ini dia real time win probability by Samsung 63% di tangan Alter Ego. Dan lihat bagaimana Matt dengan cepatnya langsung dihabisi. Dia sudah tidak ada lagi garda terdepan selain Sorizo sekarang. Even YY masih harus berhati-hati lagi karena Lord
sudah hadir. Harus bermain lebih pasti lagi dari Bigetron Alpha. Kalau mereka sampai salah langkah, ini bakal langsung menjadi game untuk Alter Ego dan memasuki menit yang ke-10 Om Wawa dari segi itemnya. Iya. Dari item build kita bisa melihat Batrix yang begitu sakit, adanya Demon Hunter Sword juga pastinya akan membuat serangan-serangan dari Nibiru lebih sakit juga. Rubinya kali ini dengan Husklo dan juga War Axe, ada deal damage lebih, dan Brans baru saja menyelesaikan endless battle-nya. Jadi secara item juga Brans di sini sudah berhasil untuk menyusul. Memang ada ketertinggalan gold dari Bigetron Alpha dan mereka harus berpikir bagaimana cara untuk bisa memenangkan tim fight besar. Karena sekarang PR mereka di sana. Kalau untuk melakukan solo pick off, gue rasa dari Bigetron Alpha masih tetap bagus juga, dan Esmeralda kali ini sangat tanky sekali dengan Enchanted dan juga adanya Oracle bersama dengan Calamity Reaper. Nino kalau kita lihat ini sangat-sangat berani untuk berada di garis depan kalian. Yap, dan ini dia bagaimana dari kedua tim melakukan setup inisiasi untuk melakukan team fight. Sudah ada agresif dari segi purple buff-nya langsung berusaha untuk diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Star Power Lockdown karena seorang Nino, tapi Ninonya masih terlalu sustain. Bahkan kali ini Link sudah tidak punya yang namanya purple buff karena udah diambil oleh Sally Boy. Yang pasti Link bakal cukup kesulitan karena mananya bakal bocor. Rangers. Oke, dan ini tentunya ada DM dari fans Alter Ego, dan aku tunggu banget DM dari fans Bigetron Alpha. Dan di arah bottom lane ini masih ada Pai, dan aku akan bacakan dulu ya. Si Rainbow kelilit benang ketiup angin. Alter Ego pasti menang dan di puncak makin dingin. Waduh, tapi jangan mau kalah Bigetron Troopers, ditunggu pantunya. Dan di arah sana Tarto bakal diamankan oleh Sally Boy kepada Pai. Dipanggil ke arah belakang. Sorry, Deadly Magic dan Gombokan dikeluarkan. Tapi ternyata dicari sama Vendor masih mau lebih. Sorry menjadi pilihan. Mega kill didapatkan. Dan bahkan kan yang lihat Rasi Flicker dan Gak menggunakan satu injektornya. Meanwhile Brans yang untuk bertahan. Kill Mega karena bahkan dapat didapatkan. Namun coba The Wild Dragon berhasil men-shutdown seorang Ahmad. Ahmad ter-shutdown. Celengan pun pecah. Membuahkan hasil untuk seorang Ahmad dengan 1 poin hadiah untuk tim Bigetron Alpha yang habis kehilangan kekasihnya yaitu Lord yang terhormat. Yap, 3 dan juga 3 sama-sama bersisa 3 pemain dari setiap tim. Tapi bedanya Alter Ego kali ini mereka sudah kedatangan seorang Lord dan bahkan Sally Boy sudah menginformasikan keberadaan dari seorang Brans dan juga KYY. Dan Lord langsung akan menyerang ke inhibitor Tara di area atas sambil Ninonya gak ada henti-hentinya untuk melakukan split push. Dia benar-benar pengen ngepres dari semua turret dan juga laning di sini Ranger Mas. Yes, benar banget. Tapi sebelum itu kita bakal lihat itemnya dulu nih Opung Wawa. Silakan Opung Wawa. Oke, linknya dengan Windtalker sebagai item tambahan dan kita menantikan untuk item yang terakhirnya. Dan sekali lagi ketika masuk menit 15-20 Immortality pasti akan menjadi salah satu faktor juga karena dead timernya atau respawnnya bakal lama banget. Soriso yang menahan semua damage, apakah ini akan bisa ditahan Talia? Tapi apakah bisa ditahan? Sudah ada Circling Eager ke arah depan. Ini cukup jadi samsak 1 lawan 4. Gak bisa bertahan lebih lama lagi dan Rainbow langsung aja dicicil sampai Soul Blade mengarah ke arah seorang Ahmad. Langsung aja di-lock tapi ternyata di outplay karena triple kill. Ternyata bisa didapatkan semuanya, disikat habis oleh seorang Ahmad, menyisakan Matt dan juga Rainbow sendiri untuk mempertahankan high ground defense-nya. Ini akankah bisa Ranger Mas? Oke, tadi pinter banget. Ahmad berada di arah rumput dan gak kena damage ya. Pai masih mau lebih menyelamatkan adiknya sang Nino. Tapi di arah mid lane Ahmad fokus dan bahkan Wizard Save the Day. Wizard Save menyelamatkan seorang Rainbow di arah mid lane sana dan bahkan biasa dipecahkan. Inhibitornya harus hilang. Alter Ego Esports mendapatkan inhibitor tanpa ada bantuan Lord kali ini. Wah, yang tim fightnya bagus dan Ahmad dia benar-benar berujung dengan baik ketika ngedikoy, ketika menghindari Tempest of Blade karena Deviant Sword dari seorang Brans gak kena damage karena dia berada di arah rumput Talia. Dan tentunya players gold by living by Mandiri. Ahmad berada di top klasemen dengan 11.000 gold yang didapatkan, sedangkan Nino berada di 10.000, Sally Boy di 9.000. Untungnya Brans masih bisa mengejar dengan ada 9.000 gold. Scream Eagle ke arah belakang, Sapa Walk telah dikeluarkan, Asa Bompol menuju ke arah seorang Brans. Tapi lihat, Rasi masih punya immortality. Udah gak ada soft skill dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kalau dipaksa tim fight ini bakal menjadi hal yang gak baik dan hal buruk untuk Bigetron Alpha.
Yes, Rasi masih punya immortal, dia masih pede banget, gak takut sama sekali menahan damage dari teman-teman Bigatron Alpha. Bahkan di saat-saat terakhir dengan HP-nya yang cukup low, dia masih menyempatkan untuk membuka ejector. Kalau misalnya ada siapapun yang berusaha untuk maju lagi atau sedikit agak mau memaksakan untuk mempick off, langsung aja dia ejector. Dan ini dia replaynya, sudah ada KYY yang menjadi samsak. Sayang sekali Circling Eagle ya jatuh tepat di tengah-tengah pemain dari Alter Ego. Dan Temples of Blade yang tadinya ingin mengincar ke arah seorang Ahmad justru malah ter-outplay dengan adanya di biru yang sakit banget. Basic attack-nya triple kill bahkan berhasil dikantongi di sini Omowa. Yes, kita bisa melihat bagaimana paksaan dari Alter Ego Esports. Kalau mereka bisa dapetin opening seperti tadi ya, dimana Rasi memang bertugas di bagian depan dengan ejectornya yang dikombokan nantinya dengan adanya Nibiru Passion, itu akan menjadi satu faktor pembalik dan bisa menjadi poin kemenangan untuk Alter Ego Esports. Jadi Bigatron Alpha mereka pasti harus waspada dengan adanya Jowhead untuk Rasi sendiri yang dengan ejectornya. Balik lagi jangan sampai ketangkep Branch. Ini dia Rasi yang kembali berusaha untuk melakukan pick off terhadap Bigatron Alpha. Oke, kali ini kayaknya langsung ada satu buah point kill di arah top lane untuk Brass. Dan lihat ya, Tempest of Blade dikeluarkan untuk menghindari satu Deadly Magic di saat yang tepat. Meanwhile, Mat tertinggal di belakang sana. Unstoppable Force dikeluarkan, Rainbow menjadi pilihan, tapi langsung ada Council dikeluarkan. Dan langsung mundur ke arah belakang, masih ball lebih. Flicker dikeluarkan, Ejector didapatkan. Rainbow pun harus tumbang ditarik Momen dan Don't Run Walking dan kabur raja. Tapi kali ini lihat Sorizo menjadi korban ketiga. Dan bahkan sepertinya dua harus hilang. Para pemain dari tim Bigatron Alpha mereka kehilangan dua player ketika lawan muncul. Tapi ternyata Alter Ego Esports memaksakan diri untuk menuju ke arah base. Tangan Fantasy keluarkan, Sally Boy nabrak tembok, palanya Pejol, gak ada yang lihat, tapi fokus menuju ke arah base-nya. Meanwhile Ahmad dari top lane sana ini bisa menjadi pilihan utama, karena Ahmad sadar mereka gak mau memaksakan diri, gak mau memaksakan keadaan. Dan di arah top lane sana udah balik kembali Bad untuk membawa Bigatron Alpha. Dua sangat dikeluarkan, Sally Boy mereka menjadi pilihan. Bikin Bow, Crystal dulu pun, I'm Brandon, Don't Run Walking satu didapatkan oleh seorang Pai. Lagi-lagi Pai menyelamatkan hari dari tim Alter Ego Esports kalian. Yes, ini dari Matt-nya. Seorang Chow berhasil untuk melakukan operasi penculikan ke arah Sally Boy. The Wild Dragon-nya terkonek habis-habisan dan bahkan walaupun dia harus ditumbangkan, tapi Sally Boy yang merupakan jungler dari Alter Ego Esports harus hilang. Masih ada Ahmad, tentu saja damage dealer terbesar saat ini dia yang dipegang oleh Alter Ego Esports. Dia berusaha untuk farming terlebih dahulu dan lihat bagaimana Bigatron langsung mengamankan Lord karena tidak ada lagi retribution. Akankah dikontes habis-habisan karena kedua belah tim sudah langsung mulai kasihnya sudah membuka bersama dengan ada Pai. Nino bersiap-siap untuk paling Starmoon dan kali ini sudah ada Circling Eagle juga ke arah seorang Rasi. Rasinya membawa ejector tapi nggak ada yang masih di-connect. Masih ada Tempest of Blade juga ke arah seorang Brass. Brass harus mundur, dia cukup sekarat. Lordnya nampaknya bakal diberi set begitu saja, tapi sementara itu lihat ada Yigwai yang cukup sekarat serangan, ada Barat yang langsung hilang. Ahmad basic attack dan juga Nibiru Potion-nya ini pedih banget Ranger Mas. Yes, Lord di take over dengan cukup mudah oleh Alter Ego Esports karena di sini Alter Ego Esports nabrak asal-asalan. Branch dipaksa gunain Tempest of Blade, Branch dipaksa untuk kabur gak bisa gunain Retribution-nya. Dan dengan tidak adanya Branch kali ini, posisi mereka sama 4 lawan 4. Dan tentunya Branch masih coba untuk melakukan sebuah split push. Para pemain dari tim Alter Ego Esports sudah berada di arah tengah, sudah dikawal oleh seorang Rasi. Satu buah stiker telah dikeluarkan. Lihat ini, laga Taunting Derby bakal dimenangkan oleh siapa? Meanwhile, Bapak Lordnya dibawa ke arah bottom lane. Bakal coba didiam begitu saja. Branch sekarang, Branch menuju ke arah belakang. Tempest of Blade dikeluarkan dan bakal Bapak Lord. Tapi Ahmadnya lihat fokus menuju ke arah turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Ahmad Esports fokus turret dan DCC. Alter Ego take the care.